Kemudian inflasi daerah terkendali di angka 2,22%. Kemudian peningkatan indeks desa membangun dengan menyisakan 2 desa tertinggal. Kemudian prevalensi stunting menurun dari 19,45 menjadi 18,35%. Dari Luwu Utara Tribuners kita dapat melihat Ibu Indah atau Bupati Luwu Utara dorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris guru. Ratusan guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengikuti Professional English Training dan Adiresi Matematika Smart Indonesia. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kegiatan ini diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun 2024. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani membuka langsung kegiatan yang digelar di Aula Hotel Bukit Indah Masamba pada Selasa 20 Februari 2024. Indah menyampaikan kegiatan ini bukan opsional, tapi kebutuhan bagi para guru. Apalagi perkembangan zaman mengharuskan untuk menguasai sesuatu agar bisa bersaing. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu agar selalu mengembangkan kompetensi karena ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, ucapnya. Menurut Indah, transformasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah merupakan proses pengembangan, pembaruan, dan penyesuaian paradigma pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Untuk melihat informasi selengkapnya Tribuners, berikut adalah ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sade. Hey Faiz. Halo. Kenapa ketemu kita lagi? Iya. Bagaimana kabar sosial hari ini, Kak? Nah, di kabar sosial tentu kita telah merangkum sejumlah berita-berita menarik yang terjadi selama seharian kemarin, dan salah satunya mungkin ada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Ini kejadiannya di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolopo, Kabupaten Goa. Daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Sinjai. Kecelakaan ini ada 7 orang sebenarnya dalam mobil bak terbuka. Ada 7 orang, kemudian mereka ini mau ke membuka rekening bank untuk beasiswa anaknya masih sekolah dasar. Namun dalam perjalanannya mengalami kecelakaan, mobil terjun ke jurang karena sang sopir ini terlalu mengambil pinggir sehingga mobil terjun ke jurang, dan naasnya ada 1 orang meninggal yang berada dalam mobil, sementara 5 penumpang lainnya yang berada di bagian mobil bak terbuka itu terlempar. Beruntung mereka penumpang di bak terbuka itu hanya mengalami luka ringan. Nah, selain kecelakaan di Kabupaten Goa, juga ada anak dan bapak yang mengalami kecelakaan di Luwu Timur. Keduanya saling berboncengan menabrak truk yang berhenti. Nah, sang bapak ini meninggal dunia dan sang anak selamat meskipun mengalami luka-luka yang cukup serius di bagian wajahnya. Nah, mobil truk ditabrak ini karena mobil truk berhenti ini karena alami masalah di velgnya. Nah, ini diduga sang bapak yang berboncengan dengan anak ini tidak memperhatikan tanda-tanda pada truk yang berhenti sehingga langsung menabrak bagian belakang truk dan meninggal di lokasi kejadian. Selain itu ada perayaan HUT dari Kabupaten Nrekang yang dikenal dengan Bumi Mas Sendranpulu. Kemarin Kabupaten Nrekang memperingati hari HUT ke-64 tahun. Nah, di HUT ke-64 tahun ini banyak pencapaian yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Nrekang, di antaranya yaitu peningkatan IPM dari 73,39 menjadi 75,11, dan sekarang Kabupaten Nrekang masuk ke peringkat 5 besar di Sulsel sebagai IPM tertinggi. Kemudian angka harapan hidup yang
naik juga dari 71,17 naik menjadi 73,92. Nah, selain itu ada juga beberapa prestasi yang diraih, utamanya dalam, kita tahu bahwa Kabupaten Nrekan kan terkenal dengan hasil pertaniannya, dan ini yang akan didorong ke depan agar tetap Nrekan menjadi penyangga bahan pangan nasional, khususnya mungkin di Sulawesi Selatan. Begitu, Faiz. Oke, makasih Kak. Beralih ke halaman 16 di rubrik Tribun PSM Tribuners, kita mendapatkan berita pertandingan antara PSM Makassar melawan Bali United nantinya, patahkan sayap Serdadu Tridatu, antisipasi bola umpan silang. PSM Makassar dan Bali United akan bertemu pada pekan 25 Liga 1 2023-2024. Kedua kesebelasan punya ambisi tinggi untuk meraih kemenangan di laga yang akan berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu 24 Februari mendatang, pukul 20 waktu Indonesia Tengah. PSM Makassar wajib mewaspadai serangan Bali United yang bertumpu dari kedua sayap. Makanya, anak asuh Bernardo Tavares harus menemukan cara meredam serangan dari sisi sayap. Bali United memiliki pemain di posisi sayap yang cepat dan umpan silang bagus. Di penyerang sayap ada Privat Mbarga, kemudian M. Rahmat, Irfan Jaya yang silih berganti jadi andalan. Kemudian di topeng bek sayap Nofri Setiawan dan Ricky Fajrin. Para pemain ini menjadi tumpuan dalam melepaskan umpan silang ke jantung pertahanan lawan. Sebab akurasi umpannya cukup bagus, bola mereka siap disambut oleh striker jangkung Jefferson Aziz atau Ilija Spasojevic. Kemudian berdasarkan statistik, Bali United adalah tim kedua yang melepaskan umpan silang terbanyak dengan jumlah 324. Umpan silang sukses sebanyak 86. Umpan silang ini cukup efektif dalam menciptakan peluang. Dengan gaya permainan tersebut akan membahayakan sektor pertahanan PSM Makassar yang dikawal Yuran Fernandes CS, sebab mereka sering terlambat menutup jika mendapat serangan dari sisi sayap. Olehnya itu, antisipasi harus disiapkan dengan baik jika tak ingin kehilangan poin di kandang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga Tribuners adalah waspada eksekusi bola mati. PSM Makassar patut juga mewaspadai eksekusi bola mati atau set piece Bali United. Pasalnya Ricky Fajrin CS merupakan tim ketiga paling banyak cetak gol lewat bola mati, baik itu penalti, tendangan bebas maupun tendangan sudut. Tercatat klub kebanggaan masyarakat Bali ini mencetak 15 gol dari bola mati, hanya kalah dari Persikabo 1973 dan PSS Sleman yang sama-sama mengoleksi 16 gol. Untuk eksekusi tendangan bebas ada Eber Besa menjadi eksekutor, kemudian tendangan sudut ada banyak skema dimiliki. Pengamat sepak bola Syamsuddin Umar menuturkan, dalam tendangan sudut kerap pemain Bali United mengarahkan bola ke tiang jauh. Dampaknya, kiper biasa ragu mengambil keputusan, entah keluar menepis bola atau tetap berada di bawah mistar. Ini biasa salah antisipasi, karena biasa kalau bola dibuang jauh keluar bukan hanya orang pertama yang terima dari Bali United, tapi juga orang di belakangnya, katanya. Dan untuk melihat informasi selengkapnya Tribuners, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sade. Halo Faiz. Halo. Aku PSM. Ewako. Apa dibahas di halaman PSM hari ini Kak? Ini kan sudah menjelang hari pertandingan PSM Makassar lawan Bali ya, yang akan bertemu pada akhir pekan nanti, tepatnya pada Sabtu 24 Februari. Kick-off-nya pukul 8 malam. Nah, mungkin dalam hal persiapan tentu ada beberapa yang harus diwaspadai dari kekuatan Bali United ini. Kita tahu bahwa Bali United di bawah asuhan pelatih Stefano Cugura ini bermain dengan strategi 4-3-3 dan titik tumpuannya dalam hal membongkar pertahanan lawan ataupun mencetak gol itu berada pada sisi sayap baik kanan maupun kiri. Bali punya pemain dengan
kecepatan dan akurasi umpan silang yang sangat bagus. Ada M. Rahmat, mantan pemain PSM, ada Privat Embarga, ada Irfan Jaya, kemudian di posisi back sayap ada Nofri Setiawan dan Ricky Fajrin. Mereka ini merupakan pemain yang punya kecepatan dan punya akurasi umpan yang silang. Nah, inilah yang mengantarkan Bali United juga berada di peringkat 2 terkait umpan silang yang dilepaskan dari 18 klub Liga 1. Itu ada sekitar 326 antara 326 dengan umpan sukses itu ada 86. Nah, kita tahu bahwa memang dalam pola permainan itu Bali selalu crossing ke kotak penalti dengan targetnya adalah Jefferson Aziz ataupun Ilyas Pasovic. Ketika penyerang ini gagal dalam hal mendapatkan bola, masih ada pemain lain yang bisa memanfaatkan bola muntah dari baik itu dari pemain Bali maupun dari lini pertahanan PSM. Makanya untuk meredam itu dari pengamat sepak bola Syamsuddin Umar menyarankan agar PSM benar-benar memperhatikan lini pertahanannya, jangan terlena dengan agresif untuk menyerang. Kita tahu ketika PSM menyerang, semua lini bisa dikatakan hampir menyerang, termasuk dengan back baik itu stopper maupun fullbacknya, sehingga menyisakan hanya beberapa pemain. Dan ini yang bisa mereka biasa terlena sehingga lawan bisa memanfaatkan ketika mengandalkan serangan balik. Nah, ini yang benar-benar harus disiapkan, bahwa ketika back menyerang ini ada gelandang setidaknya untuk menutup, ataupun ketika nanti pemain Bali menyerang, setidaknya jumlah pemain PSM Makassar di area pertahanan lebih banyak. Misalnya 2 pemain Bali yang menyerang, harus ada 3 pemain bertahan PSM di arena pertahanan. Dengan begitu kan bisa meminimalisir peluang untuk Bali United mencetak gol. Tak hanya dalam hal umpan silang, dalam urusan bola mati juga Bali sangat bagus, utamanya dalam tendangan bebas ada nama Eber Bersa. Kemudian dalam pemanfaatan bola tendangan sudut ada sejumlah skema yang biasa dijalankan dan ini yang berhasil, dan tentu diharapkan ini juga bisa menjadi perhatian beberapa hari terakhir sebelum benar-benar bertemu di pekan ke-25 atau laga penutup pekan ke-25 di Stadion Bakan mendatang. Begitu, Faiz. Iya, makasih Kak. Tribuners, selain 3 berita yang kami highlight tadi, masih banyak berita menarik tersaji untuk Anda di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Untuk yang ingin membaca secara keseluruhan, Anda dapat mendapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 80.000 per bulan dan 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411811500 dan juga di hotline Tribun Family Card di 08114135555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Tetap saksikan berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.